wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutara Safitri. Saya adalah mahasiswa dari STINA 6 Kendari, jurusan manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Sebelum saya menjelaskan tentang materi, saya akan menjelaskan dulu tujuan kemampuan yang dipelajari 1-3. Yang pertama, menjelaskan bagaimana cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Yang kedua, menyebutkan dan mendefinisikan langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru dan pertimbangan utama dalam pengolahan proses ini. Yang ketiga, menggambarkan tahap-tahap siklus hidup produk. Selanjutnya, tujuan kemampuan yang dipelajari 4-5. 4. Menjelaskan bagaimana cara strategi pemasaran berubah selama siklus hidup produk. Yang kelima, mendiskusikan dua masalah tambahan produk, keputusan produk berwawasan sosial, dan pemasaran produk dan jasa internasional. Kajian konsep produk baru. Perusahaan menghadapi rentang usia yang terbatas dan harus digantikan oleh produk yang lebih baru. Tetapi produk baru bisa gagal. Risiko inovasi sama besar dengan imbalannya. Kunci bagi inovasi yang sukses terletak pada keseluruhan usaha perusahaan, perencanaan yang kuat, dan proses pengembangan produk baru yang sistematis. Perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari beragam sumber. Ide produk baru terdapat dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Banyak ide produk baru berasal dari sumber internal. Perusahaan mengadakan riset dan mengembangkan resmi, memilih ide-ide dari karyawan mereka, dan mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. 2. Ide datang dari sumber eksternal. Dengan mengembangkan survei kelompok, fokus, serta menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan, perusahaan dapat menghasilkan ide produk baru yang akan menemui kebutuhan spesifik konsumen. Ide produk baru, pesaing serta distributor dan pemasok. Perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilah produk, menganalisis kerja produk, dan memutuskan apakah mereka akan memperkenalkan produk yang sama atau produk yang lebih baik. Distributor dan pemasok berada dekat dengan pasar dan dapat menyalurkan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Selanjutnya, proses pengembangan produk baru. Proses pengembangan produk baru terdiri dari 8 tahap urutannya, itu yang pertama menciptakan ide, yang kedua penyaringan ide, yang ketiga pengembangan konsep produk, yang keempat pengujian konsep pengembangan strategi, yang kelima pemasaran analisis bisnis, yang keenam pengembangan produk dan pemasaran uji komersialisasi. Proses pengembangan produk baru. Tahap 1. Pertama, proses dimulai dengan penciptaan ide. Yang kedua, penyaringan ide yang mengurangi jumlah ide berdasarkan kriteria perusahaan sendiri. Yang ketiga, ide yang lolos dari tahap penyaringan ini dianjurkan ke tahap pengembangan konsep produk, di mana versi detail ide produk baru dinyatakan dalam segi konsumen yang berarti. Tahap kedua. Pertama, penguji konsep. Konsep produk baru diuji dengan kelompok konsumen sasaran untuk menentukan apakah konsep mempunyai kecocokan yang kuat dengan konsumen. Kedua, konsep yang kuat diteruskan ke pengembangan strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran awal bagi produk baru dikembangkan dari konsep produk. Tahap ketiga, pertama dalam tahap analisis bisnis, tinjauan ulang penjualan, biaya, dan proyeksi laba bagi produk baru dilakukan untuk menentukan apakah produk baru itu memuaskan tinjauan perusahaan. Kedua, dengan hasil yang positif di sini, ide menjadi lebih nyata melalui pengembangan produk dan pemasaran uji akhir diluncurkan selama tahap komersialisasi. Selanjutnya, proses pengembangan produk baru. Pendekatan yang berhasil. Yang pertama, pengembangan produk baru melibatkan lebih dari sekadar proses melalui sekelompok tahap. Yang kedua, perusahaan harus mengambil pendekatan sistematis, holistik untuk mengelola proses ini. Yang ketiga, pengembangan produk baru yang berhasil memerlukan usaha sistematis yang berpusat pada pelanggan berdasarkan tim. Siklus hidup produk. Yang pertama, produk. Masing-masing produk mempunyai siklus hidup yang ditandai dengan sekumpulan masalah dan peluang yang berubah. Yang kedua,
Penjualan produk tertentu mengikuti kurva bentuk S yang terdiri dari 5 tahap. Yang ketiga, siklus dimulai dengan tahap pengembangan produk ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Siklus hidup produk kedua, tahap mengenal 1, ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan laba yang rendah seketika produk didistribusikan ke pasar. Yang kedua, jika berhasil, produk memasuki tahap pertumbuhan 2 yang menawarkan pertumbuhan penjualan yang pesat dan peningkatan laba. Dan berikutnya, tahap kedewasaan 3, ketika pertumbuhan penjualan melambat dan laba stabil. Selanjutnya, siklus hidup produk 3. Terakhir, produk memasuki tahap penurunan 4, di mana penjualan dan laba menurun. Tugas perusahaan selama tahap ini adalah mengenali penurunan dan memutuskan apakah perusahaan harus mempertahankan, memanenkan, atau menyingkirkan produk. Ini adalah contoh gambar kurva siklus hidup produk. Kalian bisa sendiri. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk 1. Dalam tahap pengenalan, perusahaan harus memilih strategi peluncuran yang konsisten dengan positioning produk. Yang dimaksudkan banyaknya uang yang dibutuhkan untuk menarik distributor dan membangun persediaan mereka dan memberitahu konsumen tentang produk baru dan mendapatkan percobaan. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan terus mendidik konsumen dan distributor potensial berupa strategi pemasaran dalam siklus hidup produk 2. Selanjutnya, perusahaan berusaha untuk tetap memimpin pesaing dan mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat dengan meningkatkan kualitas produk, menambah fitur dan model produk baru, memasuki segmen pasar dan saluran distribusi baru, mengubah iklan dari membangun kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan pembelian produk, dan menurunkan harga pada saat yang tepat untuk menarik pembeli baru. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk 3. Dalam tahap kedewasaan, perusahaan terus berinvestasi untuk mendewasakan produk dan mempertimbangkan modifikasi pasar, produk, dan bauran pemasaran. Ketika memodifikasi pasar, perusahaan berusaha meningkatkan konsumsi produk. Ketika memodifikasi produk, perusahaan mengubah beberapa karakteristik produk seperti kualitas, fitur, atau gaya untuk menarik penggunaan baru atau menginspirasi lebih banyak penggunaan. Berupa strategi pemasaran selama siklus hidup produk 4. Ketika memodifikasi bauran pemasaran, perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan mengubah satu atau lebih elemen bauran pemasaran. Setelah perusahaan menyadari bahwa produk telah memasuki tahap penurunan, manajemen harus memutuskan apakah mereka akan mempertahankan produk tanpa merubah, berharap perusahaan pesaing akan keluar dari pasar, memanen produk, mengurangi biaya, dan berusaha untuk mempertahankan penjualan atau menyingkirkan produk, menjualnya ke perusahaan lain, atau melikuidasi produk pada harga sisa. Selanjutnya, masalah tambahan produk. Tanggung jawab sosial. Masalah pertama adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini meliputi masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuang produk, perlindungan hak, paten, kualitas, dan keamanan produk, dan jaminan produk. Masalah tambahan produk, tantangan internasional. Masalah kedua yaitu melibatkan tantangan khusus yang dihadapi pemasar produk dan jasa internasional. Pemasar internasional harus memutuskan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menstandarkan atau menyesuaikan penawaran mereka bagi pasar dunia. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.